Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian dari kitab Sahih Muslim sampai pada babu tahrimi ta'dzibil hirrati wa nahwiha minal hayawanil ladzi la yu'dhi. Bab tentang keharaman mengadab atau menyiksa kucing atau binatang semisalnya, yang termasuk hewan-hewan yang tidak mengganggu. Jadi pembahasan kita adalah larangan untuk menyiksa kucing dan yang sejenisnya dari binatang-binatang yang tidak mengganggu manusia. Kalau binatang itu mengganggu manusia dan juga ada perintah dari syariat untuk membunuh atau memang betul-betul mengganggu, hal itu diperbolehkan oleh syariat untuk membunuhnya. Contoh nanti seperti kecoa, tikus, ini ya, lalat, atau mungkin kalau ada tawon yang mengganggu misalkan, ini boleh untuk dibunuh. Namun jikalau binatang-binatang ini tidak mengganggu, maka kita juga haram hukumnya untuk menyakiti mereka. Namun yang lebih ditekankan di hadis ini sesuai dengan tema adalah tentang masalah kucing. Ada 3 hadis yang di Sahih Muslim ini ya, dengan beberapa redaksi yang maknanya satu, hampir sama, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, dan juga dari sahabat Abu Hurairah. Hadis yang pertama, anna Rasul alaihi salatu wasallam qala, Nabi bersabda, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena disebabkan seekor kucing. Yang kucing itu sajanatha, dikurung hatta matat, hingga dia mati. Kucing itu mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka dengan itu wanita tersebut masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. La hiya at'amatha wala saqatha, kucing itu tidak diberi makan serta tidak diberi minum. Kucingnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, cuma dikurung tok. Ithabasatha walahiyya tarokatha, tidak pula dilepaskan hingga dia bisa memakan takulu min khosyasil ardi, memakan hewan yang ada di tanah, yang mungkin seperti cacing atau mungkin laron atau binatang-binatang kecil yang lainnya. Kalau memang dia nggak ngasih makan, nggak ngasih minum, hendaknya lepaskanlah dia, biar mencari makanan sendiri seperti jangkrik dan lain sebagainya. Jangan malah dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sebab itulah Allah memasukkan wanita tadi ke dalam neraka. Ini hadis yang pertama.
Ada seorang wanita dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengurung kucing. Bukan berarti larangan untuk memelihara kucing, enggak. Tapi ini kucing dibiarkan saja, enggak dilepas, tapi juga enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Atau binatang sejenisnya seperti juga burung. Burung ini kan sering. Burung telat makan bisa mati, dan kalau mati antum yang berdosa nantinya. Hadis yang kedua, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha. Ada wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Ada wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Rabatatha, dia ikat kucing itu, dia kurung kucing itu. Walam yada'ha, tidak diberi makan atau dilepas sehingga bisa mencari makanan dari serangga. Kalau tadi dikurung, kalau ini diikat tapi nggak bisa lepas. Kalau diikat kan bisa ditaruh di tiang, mungkin ya, mungkin di kursi atau apa, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Sudah tahu nggak bisa kemana-mana, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Dan hadis yang ketiga, Rasulullah SAW menceritakan dakhalat imra'atun nara min jarra'i hirratin laha au hirrin rabatatha. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia ikat sehingga mati. Ia tidak memberinya makan, tidak pula melepaskan, sehingga dia mencari makanan dari bumi. Maka kucing itu pun mati. 3 hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim semua, satu makna tapi dengan sedikit redaksi yang berbeda. Maka dari sini para ulama menjelaskan bahwa hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah pertama, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim disarah oleh Imam Nawawi. Beliau memberikan penjelasan hadis ini bahwa hadzal hadis ini yang mulia ini ya dulu menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang apapun, bahkan seekor kucing pun tetap kita diperintahkan untuk menyayangi mereka. Akibat tidak menaruh kasih sayang, akibat tidak memiliki kasih sayang terhadap seekor kucing, maka perempuan tersebut harus merasakan siksa api neraka. Karena apa? Gak punya sifat rahmat, gak punya sifat kasih sayang. Sedangkan sifat kasih sayang disebutkan pula rahmatun nasi wal bahaim, harus berkasih sayang kepada manusia dan juga binatang. Kalau manusia sudah memiliki kasih sayang, binatang itu akan terlindungi. Mereka merasa aman, merasa nyaman. Dan binatang itu juga bisa berdoa keburukan ya, kepada pelaku dosa dan maksiat. Serangga dan binatang-binatang yang lainnya jika melihat orang-orang pelaku dosa maksiat, mereka juga melaknat. Seandainya bukan karena binatang ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan di muka bumi ini akibat perbuatan dosa dan maksiat manusia. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Dalam kitab beliau Asharud Dzunub wal Ma'asi. Seandainya kalau bukan karena serangga dan binatang ternak lainnya, niscaya Allah akan menahan hujannya. Disebabkan dosa dan kemaksiatan manusia. Mereka terlalu zalim. Tapi Allah melihat bagaimana binatang-binatang yang lainnya yang ada di hutan, ekosistemnya, bagaimana kehidupan mereka, sehingga Allah tetap mengguyur dan menurunkan hujan. Karena kita memang disuruh, diperintahkan untuk memiliki sifat kasih sayang. Yang kedua, hadis ini tetap Imam Nawawi ya, mengatakan hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberikan makan dan minuman. Ngurung tapi nggak dikasih makan itu haram. Tapi mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau dikurung tapi dikasih makan, dikasih minum itu tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Intinya harus diopeni, dikasih makan. Bahkan zahir hadis ini menunjukkan perempuan tersebut beragama Islam. Meskipun demikian, tetap itu bukan penghalang dia untuk diazab di neraka. Karena hilangnya sifat rahmat kasih sayangnya terhadap binatang. Jadi Imam Nawawi mengatakan perempuan itu sebenarnya agamanya adalah Islam, bukan kafir. Tapi disebabkan gak mau ngerawat, gak mau berkasih sayang, gak mau ngasih makan dan minum, itulah yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, bolehnya memelihara hewan dengan syarat selalu memperhatikannya dan tidak mengabaikannya. Kalau tadi larangan, kalau ini dibolehkan. Penjelasan bolehnya memelihara hewan dengan syarat selalu memperhatikan dan tidak mengabaikannya. Hukum asal memelihara hewan adalah mubah, boleh. Mau memelihara burung, mau memelihara apa itu yang sekarang lagi ngetren tuh kayak tokek-tokek kecil itu loh Pak ya, tokek-tokek kecil kan lucu-lucu memang, asalkan dirawat, kura-kura, penyu. Nah, kalau ular kobra, kuda nil, ini buaya, ini berbahaya Pak, berbahaya. Ini masih dilihat antara mafsadah dan maslahat, karena la dirar wala dharar itu enggak boleh memudaratkan orang lain. Lah kalau jenengan ngingu buaya, ternyata ayamnya tetangga entek loh, ya itu kan memudaratkan orang lain Pak. Diluk-diluk nyaut pitike to tangga ya piye, kudu nglironi terus. Dituntut bajul iku kok Pak. Karena meresahkan warga itu ya. Bajule gak ngerti Pak ya sing duwe. Hukum boleh sebenarnya memelihara binatang, baik itu dengan cara melepaskannya berkeliaran atau dalam pengawasan atau di dalam sangkar, dalam kandang, ini semua boleh. Atau dengan mengikatnya dengan tali, dengan rantai, semua boleh. Monyet kan ada juga di rantai, burung kakak tua juga di rantai. Memang syariat itu memperbolehkan, ini hukum asal. Mengurung dalam sangkar atau kandang boleh semuanya. Dan dalil yang menunjukkan bolehnya memelihara hewan itu cukup banyak. Seperti onta atau kuda yang dipelihara oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Juga yang digunakan untuk perang, kuda yang digunakan untuk perang, onta juga. Mereka juga menyembelih saat dibutuhkan. Ada juga dalil yang dijadikan argumen bolehnya memelihara hewan, yakni kisah dari adiknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
yang berkunyah Abu Umair. Dia memelihara seekor burung yang diberi nama Nughair. Umair itu adiknya Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim atau nama aslinya Rumaisyah adalah ibu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik punya adik namanya Abu Umair. Ummu Sulaim itu dulu seorang janda. Meninggal punya anak Anas bin Malik. Anas bin Malik niku Pak nggak memberikan izin kepada ibunya untuk nikah lagi. Sehingga Ummu Sulaim pun juga berkata, aku nggak akan nikah lagi sampai Anas bin Malik memberikan izin. Banyak yang ngelamar karena Ummu Sulaim ini sosok janda yang cantik, jelita dan soleha, visioner, pinter, wis talah sembarang kalir. 4 kriteria niku wonten Pak. Wis ayu, nasabe jelas, ngaten nggih, yo pinter agama, soleha. Banyak bergantian tapi dia nggak mau. Sampai pada akhirnya Ummu Sulaim ini diberikan izin sama Anas bin Malik. Maka dia dinikahi oleh Abu Tolha. Abu Tolha terkenal dengan ya kisahnya Abu Tolha, Ummu Sulaim, Anas bin Malik. Anas bin Malik ya pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ini kan biografinya. Anas bin Malik didoakan Rasulullah sehingga memiliki harta yang banyak dan juga memiliki keturunan yang banyak. Kalau di total hampir 120 anak dan cucunya dari Anas bin Malik. Dari satu istri. Satu istri Pak, 120 anak sak cucune. Oh, sampai loro wis pegel. Kurang 120 iki. Anak sak putune. Dan ya sing duwe cabang akeh kan seje Pak ya. Iso lo ya gede. Kalau 2 iso 240 Pak. Anas bin Malik menceritakan Nabi adalah sosok manusia yang paling baik akhlaknya. Aku memiliki saudara laki-laki namanya Abu Umair. Pada saat itu dia masih dalam usia menyusui. Apabila Nabi datang, biasanya beliau bergurau kepada Abu Umair sambil berkata, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Sambil bergurau. Ya kan biasanya kan ya ngoceh-ngoceh gitu kan ya, burung itu. Hingga suatu ketika Abu Umair itu sedih Pak. Nughair burungnya nih mati, wis wayang mati, tapi tetap dia memeliharanya seperti biasa. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa memelihara binatang itu hukumnya boleh, ini hukum asalnya. Kalau terlarang niscaya Abu Umair juga ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa dia nggak boleh untuk memelihara burung. Walaupun ada yang berspekulasi, ada yang ngomong itu kalau burung satu perempuan tok, kalau nggak ada laki-lakinya kan kasihan ya, kesepian katanya gitu ya. Atau satu laki-laki tok dipisah dengan perempuan yang kesepian, boleh memelihara kalau sak jodoh. Ada yang beralasan demikian Pak ya. Sak jodoh kan yus, dia juga kan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Wis pokoknya macam-macam Pak. Iya nek ijen kan sakno ngono lho. Sementing hukum asal boleh. Nah, hadis ini menunjukkan poin selanjutnya bahwa memelihara hewan menjadi terlarang ataupun haram jika ada sebab-sebab di bawah ini. Ada sebabnya. Kenapa memelihara hewan itu menjadi terlarang? Sebabnya karena ada unsur penyiksaan atau kezoliman terhadap hewan tersebut.
Ada unsur penyiksaan lah ya, atau kezaliman. Penyiksaan itu bukan hanya seperti burung yang nggak dikasih makan, tapi terlalu diperes tenagane, itu termasuk penyiksaan dan kezaliman. Punya kerbau, punya sapi, dikon geledek pos kamling, misalkan Pak yo. Lah yo apa to? Terlalu berat, pos kamling digeret kerbau, ya sakno. Omane melok karnavalan. Ini termasuk ada unsur kezaliman. Bahkan Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat Ansor ketika berada di belakang rumah kandangnya ada onta sing melempet ganok panganane belas, tapi disuruh-suruh. Sehingga Rasul langsung melepaskan. Nabi langsung melepaskan. Karena model melihara binatang semacam ini ada unsur kezaliman. Ngasih makan Pak, tapi nggak teratur, nggak 3 kali sehari. Dikon poso Nabi Dawud. Lah yo soro, binatangi soro iki, Pak. Madano awak ya aku yo poso, tak latih binatangku yo poso ben pinter, cek cerdas. Iya, tapi kon rono rene yo pegel. Itu ada unsur kezaliman. Dan sering kan terjadi baik memelihara kuda, memelihara onta, kalau enggak dikasih makan dengan benar, dengan baik, maka hukum memelihara menjadi haram. Ada unsur penyiksaan, ada unsur kezaliman. Tiba-tiba dibuat lomba. Nah, ini unsur kezaliman ini Pak. Awalnya Pak dijamoni, diombeni ekstra jos, ndoke pitik Jawa. Iki pitik jago, ngerti soalnya kate ditarungno tidu. Tapi setelah dikasih jamu, wow, iku kan bundas kabeh Pak. Ketika diadu itu ledeh kabeh. Sampai kadang nggak berani, nggak bisa makan, cucu bengkong gitu ya. Paruhnya juga wis macam-macam lah, orang sing patah tulang, harus diamputansi gitu lah. Ini ayam jago, sampai nggak mendalami sih. Yang mendalami ayam jago itu, perawatannya luar biasa, pas ngerawati. Tapi kemudian diadu sampai ajur. Bahkan ada yang nyambleki, kalau jenengan lihat kambing atau kerbau terlalu keras, terlalu memukul kepada binatang peliharaannya, itu juga ada unsur penyiksaan dan kezaliman. Ini menjadikan memelihara binatang jadi terlarang. Makannya nggak diperhatikan, gitu. Terlalu dieksploitasi, disemprot, dikerodong, diadu, ngomongi ngoceh enak. Nah sekali waktu lo gak apa-apa Pak. Nah, tiap saat ngono lho ya. Gak ngerti sampean, ngoceh iku nek harus sambatan. Aduh. Jadi sampean enak manuke. Padahal iku sambatan terus iki. Dikerodong, disemprot. Aduh tolong. Cuma gak ngerti sampean iki. Nabi Sulaiman paham niku Pak. Sampean ngrungu, enak tambah ngoceh gacor ngene. Tambah gacor iki. Karo iku swambatan wis lara kabeh awakku. Yang kedua, sebab memelihara hewan jadi terlarang itu apabila memelihara hewan yang najis hissi secara zatnya. Najis secara zatnya, seperti babi. Langsung secara zatnya kan. Anjing ini hukum asalnya nggak boleh, kecuali nanti dibuat jaga, ya dibuat nanti berburu, ini baru boleh. Tanpa alasan itu hukum asalnya terlarang. Karena dalam kaidah usul fiqh, la yajuzu al-intifa'u bin najisi mutlaqan. Memanfaatkan sesuatu yang najis hukumnya terlarang secara mutlak. Ini hukum asalnya dulu. Memanfaatkan sesuatu yang najis hukumnya terlarang secara mutlak. Salah satunya tadi adalah anjing tadi. Apalagi secara mutlak? Kencing kita, masing kencing manusia. Memanfaatkan secara mutlak nggak boleh, terlarang.
kecuali ada penelitian gitu loh ya. Dan juga ada testimoni bahwa benar-benar orang yang matinya orang yang sakitnya sampai sekarat, mau sakaratul maut, ternyata dengan obat kencingnya sendiri bisa sembuh. Nah, itu sudah testimoni dan sudah penelitian, maka enggak apa-apa. Kalau itu sudah darurat loh ya. Tapi kalau enggak, sampai kapanpun enggak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Enggak boleh memanfaatkan sesuatu yang diharamkan. Kaidah fikih ini berlaku secara umum. Namun dikecualikan jika memang terdapat nas syar'i yang memperbolehkannya. Ya seperti anjing tadi kan diperbolehkan dengan beberapa syarat. Kalau enggak, ya man amsaka kalban yang kusumin amalihi kulla yaumin qiratun illa kalba harithin au kalba masyiyah. Barang siapa yang memelihara anjing akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirot. 1 qirot itu sama dengan 1 gunung Uhud. Setiap hari kalau kita memelihara anjing. Kecuali anjing penjaga ladang atau penjaga hewan ternak. Ada pengecualiannya, ada nasnya memang. Boleh memelihara anjing untuk binatang ternak. Ini yang najis. Kita bahas kucing nanti ya. Kucing ini najis apa ora? Rame iki Pak, rame. Enak gak dibahas saya wis gak rame. Dari dulu kucing ini kan gitu. Yang ketiga, yang C ini ya. Memelihara hewan menjadi terlarang apabila hewan yang dipelihara adalah hewan yang berbahaya bagi manusia. La dharor wala dirar. Tadi sempat kita singgung di awal. Dari pernyataan Rasul alaihi salatu wasallam, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri ataupun bahaya bagi orang lain. Hewan yang berbahaya bagi manusia seperti ya singa, harimau, macan, buaya tadi ya. Ini yang ular kobra ini termasuk berbahaya, sangat berbahaya. Kecuali ahlinya, kecuali pawang, memang mereka memiliki ilmu khusus untuk melatih mereka. Yang aslinya singa, macan itu ganas, buas, tapi di tangan pawang macannya bisa berhitung, bisa melompat ke api, bisa atraksi. Gajah pun bisa gajah duduk. Kalau ada pawangnya gitu, gajah sok longgo Pak. Lah kalau jenengan bukan pawang, kok kate akal-akal ngingu bajul ya dimplok dhewe. Macan diingu, dicakar dhewe. Ingat ada memang binatang-binatang itu yang berbahaya, enggak layak untuk dipelihara. Memelihara kalajengking, ternak kalajengking, misalkan gitu ya. Ge opo kalajengking ini Pak? Ge ternak, ge bahaya-bahayaan. Untuk apa? Menantang adrenalin. Oleh Pak. Nek monyet sih iso dianu Pak. Iso diarahkan ya kalau kera monyet sih iso nang pasar, sih iso nggawa tril, iso lah. Banyak lah skillnya ya. Skill monkey kan banyak, dieksploitasi nanti. Yang keempat, memelihara hewan menjadi terlarang jika hewan yang dipelihara dijadikan sarana untuk perbuatan yang haram, untuk judi. Ya. Memelihara hewan itu terlarang jika hewan yang dipelihara dijadikan sebagai sarana untuk perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Ya misal memelihara ayam jantan jago tadi untuk berjudi. Memelihara kuda
tapi juga untuk pacuan kuda, untuk judi taruhan yang besar. Jelas itu Pak. Asalnya boleh, jenengan boleh melihara kuda boleh, tapi harus dijaga no. Iki kuda iki luar biasa, lompatannya tinggi dan jangkauannya bener-bener dahsyat. Ini kalau diadu sama Pajero ini nggak kalah ini. Kan tenaganya Pajero kan berapa kali kuda kan gitu toh. Kalau memang tujuan niatnya asalnya memang untuk judi sebagai sarana untuk perbuatan haram, maka memelihara binatang saat itu hukumnya haram, terlarang. Ayam jago sama. Aslinya kan tidak ada masalah memelihara ayam jago, ayam jantan, ayam betina, ayam apapun, ayam malas itu nggak ada masalah. Tapi lihat dulu tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya memang karena ada unsur-unsur yang dibuat perbuatan haram, apalagi aku ngingulanda iki khusus untuk ya konsumenku yang menjadi dukun. Soalnya golek landa iku angel. Lah iya Pak. Buat ritual mereka ketika mencari kesaktian, landa ini dicari. Sehingga saya juga menyediakan landa. Itu juga termasuk dilarang karena apa? Sudah tahu pembelinya, yakni para dukun, dan dukun itu musuh Allah, musuh Rasulnya. Jadi ingat, kita itu mau memelihara hewan itu untuk apa? Ayam cemani mulus, ini juga banyak yang nyari Pak ini Pak. Untuk siapa? Ya kanggo wong ngene-ngene iku ritual-ritual. Pokoknya aku sebenarnya dodol sih, sementing lah mani toh, sementing lah duit cair. Gak peduli badi gawe rono gawe roro gak ngurus aku. Kalau sudah tahu pasti ya jangan. Kalau orangnya memang kadang-kadang buat obat jamu ya nggak ada masalah. Tapi jelas kegunaannya adalah untuk spiritual, maka terlarang bagi kita untuk memelihara hewan tersebut. Ma'afdha ilal haram kana haraman. Segala sarana menuju yang haram hukumnya juga haram. Ini kaidah ushul fikih juga. Segala sarana yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh dalam perbuatan haram hukumnya menjadi haram. Ini bab masih masalah kucing tadi ya. Jadi faedah-faedah yang juga bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tersebut. Faedah yang bisa kita ambil lagi dari hadis tersebut adalah kata Rasul alaihi salatu wasallam, sayangilah, niscaya kalian akan disayangi. Irhamu turhamu. Sayangilah, niscaya kalian akan disayangi. Tidaklah dicabut rasa kasih sayang kecuali dari orang-orang yang celaka. Jikalau memang manusia tidak menyayangi yang lainnya, maka Allah juga tidak akan menyayanginya. Jika ada manusia tidak memiliki sifat kasih sayang kepada manusia dan binatang, Allah pun juga tidak akan kasih sayang kepada mereka. Poin selanjutnya adalah sekarang yang masih berkaitan dengan kucing. Tadi permasalahannya adalah menyiksa atau memelihara kucing tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Terus bagaimana Ustadz hukumnya? Kalau di rumah itu banyak kucing, karena terlalu banyak kucing, akhirnya rewame yo ententei panganan. Boleh nggak kita buang kucing tersebut? Nah, opo maneh kucing iku diluk-diluk mana? Kan gitu. Ada seekor kucing betina misalkan, yang selalu melahirkan anak-anaknya di dalam rumah. Asalnya sama niku Pak duwe kucing siji wedok tok.
Kucing wedok iku anteng nang omah. Beda kalau sampeyan nek duwe kucing lanang. Tes gede, ero wedokan minggat nyingkre. Wis katut nang dindi. Jadi hukum membuang kucing kita lihat dulu. Kalau misalkan kita awalnya punya kucing 1, tiba-tiba kucingnya kok beranak jadi 5. Dan bukan kewajiban Anda untuk mencari siapa yang menghamili kucing tersebut. Itu bukan tanggung jawab Anda. Jangan dicari ini kucingnya tonggo gitu, jangan. Yang penting selama Anda masih mampu untuk memberikan makan dan tidak mengganggu, boleh tetap di situ. Tapi kalau ternyata anaknya segede-gede, terus meteng maneh, ditambah anak maneh pitu maneh, 14 tadi Pak. Sampeyan kewalahan, iwak pindangi royoan. Wah, iki mulai masalah. Apalagi kalau dia cari makan di tempat-tempat sampah, wih tempat sampah dudal-udal dedel-edel. Dadi sampean pusing ngono, yo opo kucing ngorat ngarit sembarang kalir. Kan lapar, enggak ngerti toh. Lah, maka ketika Anda mengambil anak tersebut dan menjauhkan dari rumah, hal itu diperbolehkan. Ini menurut fatwa Lajnah Daimah. Karena ada orang Pak ngomong, lho sakno lho kon niku kedusan lho. Kon gak nang ndi? Ngono. Nang pasar yo gak apa-apa, akeh nang tunggale mangan tikus got kau gede gak apa-apa wis. Lah kalau gak tahu arah nanti kasihan loh dia. Padahal kata Lajnah Daimah, ya juzu dzalika takhallusan min adzaha. Anda boleh membuang anak-anak kucing tersebut agar terhindar dari gangguannya. Wala haraj alaika insyaallah, dan enggak berdosa insyaallah. Enggak ada masalah. Agar kita tidak terkena gangguannya. Apalagi nanti bagi orang yang belum bisa hamil gitu kan. Ini menurut kata medis dokter, ini kan juga ada pengaruhnya gitu, kucing itu. Maka Anda jauhkan, enggak ada masalah. Enggak ada problem ketika membuang kucing kalau kucingnya dianggap banyak memberikan beban kehidupan kepada jenengan. Tadi nyambut gawe umpamane isok gemangan pas lagi gemakan kucing boleh kurang ngono Pak. Kan yo mikir jenengan. Terus selanjutnya hukum nabrak kucing Pak. Apalagi ada keyakinan nubruk kucing iki pasti nemu apes. Nabrak kucing. Apa maneh bojone meteng, waduh tambah keweden. Maka perinciannya tentu kalau nabraknya sengaja wis jelas dosa Pak. Misalnya nabrak sengaja, ojo mana nabrak nyawat nek sengaja iku dosa Pak. Nyawat kucing lho sampai kelompen, paman sampai paving. Iku dosa iku Pak. Apalagi nabrak itu jelas. Nah, yang kedua, jika nabrak kucing itu di luar kesengajaan manusia, apalagi dia itu muncul tiba-tiba di tengah jalan yang kita sudah kecepatan luar biasa gitu ya. Kalau kita rem tambah blong, kita yang molak-malik, ya wis bres, insya Allah gak ono masalah. Piye maneh wong dhek tekone ujug-ujug mak gelabok ngono Pak ketok. Pripun katene? Direm ya mburi sok tabrakan beruntun, dar. Diurus-urus, diusut-usut sama polisi, apa penyebabnya? Menghindari kucing, ben gak ketabrak. Tapi memudaratkan yang lainnya. Terus minta pertanggungjawaban kepada siapa? Kucing. Nggak bisa toh. Makanya kalau hewan itu bukan milik orang lain, maka Anda nggak berdosa. Tapi kalau kucing itu merupakan kucing pemilikan orang lain, nah jenengan ditanggung atau dituntut untuk mengganti rugi, ganti rugi kepada pemiliknya. Ada dhiman namanya. Dalam kaedah fikihnya dhiman ya jenengan yang mengganti rugi. Karena apa? Binatang itu punya pemilik, ada yang memiliki. Apa mana kucing Persia, kucing kesayangan, ya sampean kena tuntut. Tapi ngono iku yo jenenge sopir iku iso ae Pak, wong jenenge nang dalan kok.
Jadi pernah ini ada orang cekcok gara-gara nabrak PT ini Pak. Tapi akhirnya gak ngelironi sebab pinter untuk berdebat. Pas jalan di kampung ya jalan-jalan sedikit kampung lah kayak gini. Terus ada ayam ketabrak mati. Ayamnya gede PT Jawa. Nuntut Pak. Ya apa sih nyopir gak ndelok tak ono PT. Njuk liron. Dibantangi tenok Pak. Lho sampean ya apa sing ndek PT? PT nggone nggo kandang. Lah kok dekene muratan? Ya tak tobruk jare ngono. Sampean salah nggon. Nek ngingu PT kudune dekek kandang dipakani wareg cek gak sampai melaku-melaku. Lah sampean niki PT keluwen melayu-melayu kita bruk motor ya apa ngono. Gak iso njaluk akhire Pak. Kalah iku. Delik hukume gak iso pisan niku wis. Jadi orang iki boleh meneng ya wis nek ngono nyingkri ya nyingkri. Wurung gak gak ngelironi ayam yang ditobruk. Kucing yang ngono Pak. Kucing nggone kok ndi nggo kandang. Lah wis lho, serono kandang kok dijarno blaker anake muratan ngono. Ketobruk njaluk liron sapa gak iso. Maksudnya jasa marga. Kalau tapi itu milik orang banyak tetap kita disuruh untuk membayar denda atau menanggung ganti rugi pemiliknya. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab Allah berfirman walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi kalian untuk perbuatan yang tidak kalian sengaja. Tidak ada dosa. Tetapi yang ada dosa adalah yang kalian sengaja di dalam hati kalian. Tergantung hati. Jadi tugas kita kalau nabrak kucing hingga mati adalah ya kita ambil jenazahnya Pak ya. Kita kubur agar bangkai kucing itu tidak mengganggu orang lain dari segi baunya dan juga tidak keleleran di jalan tadi. Ya tugas kita itu memang. Bukan kita memberikan proses pemakaman jenazah seperti manusia dikai kain kafan, dikubur sing secara koyoknya ndak cukup dikuburkan titik. Dan enggak usah takut dengan keyakinan sing kok enggak kena apes, kena celaka, ada saja nanti balak yang akan menimpa. Enggak ada. Enggak akan dosa. Ya itu karena kita enggak sengaja kok. Jika hal itu memang tidak memungkinkan kita menghindari dan harus memang melindasnya tanpa kesengajaan ingin menghabisi nyawanya dan kita enggak bisa menghentikan kendaraan kita secara tiba-tiba, maka itu tidak berdosa. Ini fatwa dari Syekh Shalih Fauzan. Adapun terakhir ini ya, hukum jual beli kucing. Ini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan mutlak secara hukumnya haram secara mutlak. Pakai kaidah apa-apa yang diharamkan secara zatnya maka haram pula secara jual belinya. Seperti ular misalkan gitu ya, ataupun binatang-binatang yang lainnya. Secara makanan itu haram, gak bisa dimakan, gak bisa dikonsumsi. Maka jual belinya juga haram. Demikian pula ini kucing. Kucing kan gak boleh dimakan, haram hukumnya. Maka jual belinya juga haram, mutlak wis. Dan banyak memang adilah-adilah yang disebutkan oleh para ulama tentang keharaman. Jadi salah satunya adalah An Abi Zubair, beliau berkata, Sa'altu Jaziron an samanil kalbi wasinnaur. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang jual beli anjing dan sinnaur. Sinnaur itu kucing hutan yang buas. Dia menjawab,
Zajaran nabiyyu an dzalika. Nabi melarang tentang hal itu. Jadi satu pendapat mengatakan enggak boleh secara mutlak. Namun ada yang memberikan perincian. Perbedaan kalau lafadz yang kita baca tadi, hadisnya adalah masalah udzibat imro'atun fi hirrotin. Hirroh. Hirroh itu artinya kucing yang jinak, yang biasa memang lalu lalang dan berada di sekeliling rumah kita dan juga ikut nimbrung di tempat-tempat manusia. Itu namanya hirroh. Kucing yang jinak, itu hirroh, yang hidup di tengah-tengah manusia. Meskipun dia bertaring, bercakar, tapi syariat memberikan rukhsah, memberikan keringanan hukum dalam hal kesucian liurnya dan boleh bersama manusia. Sedangkan larangan yang ada dalam hadis itu memakai lafadz sinnaur. Sinnaur itu artinya kucing alasan, kucing buas, binatang buas, ya. Beda dengan hiroh. Kalau hiroh kucing oman. Nah, nek sinnaur itu kucing alasan, ayam malas, ya, ayam kampung, ayam lain-lainnya gitu ya kan, banyak macamnya ayam. Ini kucing yaitu dua. Lafadz yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang pengharaman kucing itu adalah lafadz sinnaur, yang artinya adalah kucing yang buas. Sinnaur itu kucing hutan yang buas, yang memangsa hewan lainnya. Lah, kalau kucing oman Pak, itu kucing sing neriman qanaah. Dike kerupuk yo arep, ngono ya. Iwak yo arep, asin, sego yo arep Pak. Kadang-kadang sego campur kerupuk yo dipangan. Jadi kucing qanaah gitu. Tapi kucing yang ada sinnaur itu kucing sing buas. Makane yo karnivora, pemakan daging dan berburu, predator, memiliki cakar. Maka ini yang disebutkan yang diharamkan untuk dijual belikan. Nek kucing Cina, cari ini sebagian pendapat ya, koyok Persia, Singapi, opo-opo itu gak opo-opo, gak ada masalah karena lafadznya hiro bukan sinnaur. Ini perbedaannya yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah pendapat Malikiyah. Kalau pendapatnya ulama Malikiyah, boleh jual beli kucing sing jinak, hiro. Tapi yang sinnaur itu tetap terlarang. Ini yang dilarang, perincian mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Jadi bisa membedakan mana kucing yang memang beringas, ganas, buas, liar, nakal, brutal, dan mana kucing yang kucing omahan sing jinak, lulut, sing mangane arep sembarang kalir. Dikepur yo arep, ngono lho Pak. Sembarang kalir wis talah neriman. Nah niki yang diperbolehkan. Ya semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.